Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Fathur Rozi. Tentunya masih di channel YouTube saya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sekarang berada di segmen yang namanya segmen BOS. Segmen BOS ini adalah belajar dari orang sukses. Ya, memang bagi saya yang namanya orang sukses itu adalah salah satu media ya, salah satu media bagi kita untuk bisa belajar dari mereka. Karena orang-orang sukses itu punya yang namanya success story. Nah, kita bisa belajar dari success story mereka. Karena dalam success story-nya tersebut pasti ada yang namanya resep rahasia untuk menjadi sukses seperti mereka itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari orang sukses yang ada di Indonesia. Pasti kenal semuanya deh, nggak ada yang nggak kenal. Karena sosok orang sukses ini adalah seorang pengusaha yang sangat-sangat nyentrik sekali secara penampilannya. Different sekali dibandingkan yang lainnya. Dia biasanya hanya pakai celana pendek saja. Hanya pakai celana pendek jeans dan juga kemeja warna putih, dan penampilannya sangat santai sekali. Dan itulah yang membuat dia sangat terkenal. Kita tidak akan berbicara penampilannya, tapi kali ini kita akan berbicara tentang pemikirannya, tentang wawasannya, tentang bagaimana sih dia bisa membuat dirinya menjadi orang yang sangat berhasil. Ya, dia atau beliau adalah yang namanya Bob Sadino. Nah, siapa yang kenal? Pasti kenal semuanya ya. Bob Sadino atau yang lebih dikenal dengan Om Bob. Beliau adalah salah satu pengusaha agribisnis tersukses di Indonesia. Ada satu pemikiran beliau yang menurut saya sangat menarik untuk kita bagikan, untuk kita sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena ini bisa jadi menginspirasi, mengedukasi, dan juga mungkin kontroversi. Apa sih pemikirannya? Nah, Bob Sadino itu pernah mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan dalam sebuah bukunya yang Belajar Goblok dari Bob Sadino. Beliau mengatakan bahwa untuk menjadi kaya itu tidak perlu yang namanya sekolah. Ini sedikit menampar ya dunia pendidikan. Walaupun memang yang namanya dunia pendidikan itu bukan untuk menjadikan orang kaya, tapi menjadikan orang punya konstruksi pikiran yang kuat, wawasan yang luas, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang dijelaskan oleh Bob Sadino, dan ini menurut saya sangat logis sekali. Bob Sadino membuat sebuah teori dengan sebuah lingkaran yang dimana lingkaran tersebut terdiri dari 4 kuadran. Kuadran yang pertama Bob Sadino mendefinisikan sebagai kuadran kampus atau sekolah. Dia mengatakan bahwa kampus atau sekolah, terus belajar, dan juga tahu. Diagram sampingnya di bawah masih lingkarannya, kuadran satunya, bukan diagram ya. Dia membuat satu definisi lagi, yakni lapangan, praktek, bisa. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya terampil. Di atasnya sekolah ada yang namanya profesional. Nah, apa sih maksud dari lingkaran tersebut yang terdiri dari 4 kuadran itu? Bob Sadino ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika kalian mengatakan bahwa dengan bersekolah akan bisa merubah masa depan, ya satu sisi mungkin benar, satu sisi mungkin bisa jadi ada yang keliru dari pola pikir itu. Bob Sadino mau berusaha menjelaskan itu dari sebuah teori yang kemudian dikatakan bahwa untuk menjadi kaya tidak perlu sekolah. Jadi kita bicara masalah kuadran pertama, sekolah, kampus, ada belajar dan tahu. Ya, kalau kita bicara masalah sekolah atau belajar masalah kampus, maka kita akan diajarkan teori-teori. Kita akan diajarkan banyak sekali teori, dari mulai teori ekonomi, teori akuntansi, dan lain sebagainya. Teori-teori tersebut kita belajar untuk menjadi tahu, bukan untuk menjadi bisa ya, untuk menjadi tahu. Jadi di kampus itu kita belajar untuk menjadi tahu. Misalkan
kita belajar tentang teori akuntansi, misalkan pembukuan, buku besar, dan lain sebagainya. Atau kita bisa belajar tentang prinsip ekonomi, supply dan demand misalkan. Kita belajar lagi tentang entrepreneurship di kampus. Banyak sekali yang kita pelajari di kampus. Kita akan membuka wawasan kita dengan teori-teori baru, seperti itu. Nah, sementara di kuadran satunya kita bicara masalah lapangan, ya, bicara masalah lapangan, praktik dan bisa. Nah, di lapangan kita akan diajarkan belajar untuk praktek langsung. Untuk praktek langsung, mungkin secara teori kita tidak tahu, tapi sebenarnya kita sudah mempraktekannya. Ketika kita sudah praktek, maka yang outputnya yang terbentuk adalah kita menjadi bisa, bukan hanya sekedar menjadi tahu. Misal, saya ambil contoh. Ketika kita belajar menembak, kita diajarkan misalkan cara menembak seperti ini. Caranya adalah biar tepat sasaran harus memegang senjatanya seperti ini, mengarahkannya seperti ini, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk menjadi tahu. Oh, kita tahu nih cara menembak seperti itu. Di kuadran lapangan kita langsung diajarkan. Kita dikasih 10 peluru, kita belajar langsung menembak. Mungkin di awal kita menembak, kita meleset semua dari 10 itu. Kemudian diulang lagi, kita belajar lagi. Mungkin ada 2 yang masuk. Diulang lagi, mungkin ada 8 yang bisa tepat sasaran, sampai kita menjadi orang yang expert. Artinya kita nembak mungkin tanpa harus melihat. Itu adalah sebuah perbedaannya. Bagaimana kemudian antara dunia kampus dan juga dunia praktek itu menjadi suatu hal yang berbeda. Ketika dunia lapangan langsung mengajarkan praktek, dunia kampus mengajarkan sebuah teori. Tapi bukan berarti ini mempermasalahkan itu, ya. Tapi kita akan berbicara pada teori selanjutnya nih. Ketika kalau kata Bob Sadino, ketika orang-orang kampus, orang-orang yang berbasic pendidikan tinggi itu keluar dari kampusnya, dia membutuhkan, menurut Bob Sadino, dia membutuhkan sekitar 10-15 tahun untuk bisa beradaptasi betul-betul dengan dunia sebenarnya, untuk menjadi seorang yang expert, untuk menjadi seorang yang terampil, dan pada akhirnya menjadi seorang yang profesional. Artinya apa? Orang lapangan sudah memulai duluan untuk menjadi seorang expert dan terampil dan profesional. Orang kampus setelah itu baru memulai belajar untuk di lapangan untuk menjadi orang yang terampil dan profesional. Ini yang akan menjadi perbedaan. Akselerasinya terjadi di lapangannya. Akselerasi orang-orang lapangan akan lebih cepat, karena dia walaupun tidak tahu teori, tapi dia tahu tentang prakteknya.